Shalom sahabat STMJ yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Wianto dalam STMJ 8 Juni 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Saya tertarik dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terperiharalah kedua-duanya." Sahabat STMJ yang terkasih di dalam Kristus, Yesus datang ke dunia bukan untuk mengganti hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi dan memperbaharui hukum tersebut. Yesus datang untuk memperbaharui segala hal, termasuk hal berpuasa. Saat murid Yohanes datang dan bertanya kepada Yesus tentang puasa yang tidak dilakukan oleh murid-muridnya, sementara murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, jawaban Yesus salah satunya adalah dengan perumpamaan yang terdapat di dalam ayat ke-17, di mana saya tertarik dengan ayat ini. Sahabat STMJ, apakah puasa merupakan suatu prestasi? Tentunya puasa bukan tujuan atau puncak prestasi yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan, seperti dalam doa yang dilakukan oleh orang Farisi yang terdapat di dalam Injil Lukas bab 18 ayat 12. Melainkan puasa adalah pemusatan diri pada Yesus. Puasa juga merupakan perbuatan silih terhadap dosa yang diakui dan disesalkannya. Puasa juga dapat mendukung permohonan yang mendesak, dan akhirnya puasa juga dapat merupakan ekspresi murni cinta. Saat masa Prapaskah, umat Katolik melakukan puasa. Gereja juga mau bersatu dengan puasa dan sengsaranya. Bersama gereja dan bersama Yesus, umat akan berdoa, berpuasa, bermati raga untuk lebih bersatu dengan Sang Mempelai, yaitu Yesus sendiri, yaitu berduka cita dan menderita bersama Yesus, yang suatu ketika akan menjadi kebanggaan bagi umatnya, karena Yesus memilih untuk ikut serta, untuk bersatu dengan Dia dalam memanggul salibnya. Hukum Taurat di sini dikatakan sebagai kantong yang lama, sedangkan anggur baru dalam kantong yang baru adalah kasih Yesus dalam gerejanya. Sahabat STMJ, pengalaman saya dalam hal berpuasa adalah hanya melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh gereja. Tujuannya sangat jelas, selain untuk bermati raga, juga untuk mendonasikan uang yang biasa dipakai untuk makan atau belanja yang tidak digunakan karena puasa, kemudian dipakai untuk kepentingan umat yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, saya mulai paham bahwa puasa maknanya lebih dalam lagi, yaitu supaya lebih dekat dengan Yesus, lebih mengenal ajaran-ajarannya melalui kitab suci, dan semakin peka akan rencana Tuhan dalam hidup saya. Puasa bisa juga dilakukan tidak hanya masa Prapaskah saja. Baru-baru ini, sahabat STMJ, saya masuk dalam suatu komunitas yang mewajibkan menjalani puasa selama 33 hari. Selain itu, wajib mengikuti misa harian, doa rosario, membaca kitab suci, dan pengakuan dosa sebulan sekali.
Jadi ada 5 hal atau 5 senjata yang harus saya jalani sampai hari ke-33. Tadinya saya hanya memenuhi kewajiban, tetapi lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan dan sampai hari ini adalah hari yang ke-20 yang sedang saya jalani. Ada perasaan lebih tenang, lebih damai. Muncul kesadaran, saya harus berpegang pada Yesus, apapun permasalahan hidup yang saya alami. Sahabat STMJ, demikian sharing saya melalui ayat ini, atau ayat yang saya pilih ini. Saya ingin selalu lebih dekat dengan Yesus dan lebih peka terhadap rencana Tuhan dalam hidup saya, serta selalu diperbaharui seperti anggur baru yang ditempatkan di dalam kantong yang baru. Berkah dalam.